studio udah ditemani beberapa kru yang udah bertugas di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini tentunya. Dan bagi sahabat, jangan lupa untuk saksikan Business Talk di pagi hari ini, tepatnya di jam 7. Nantinya kita akan berbicara mengenai seputar dengan tema lagi-lagi di ghosting customer. Nah, ini bukan hanya pacar aja yang ngeghosting, tapi customer tuh bisa ghosting ya di dalam dunia bisnis. Dan selengkapnya nanti kita akan bahas dengan coach tentunya. Ada coachnya. Nah, ini namanya Coach Hamri Rusli selaku Bara Coaching Indonesia. Dan sahabat juga bisa saksikan talk show Business Talk di pagi hari ini di YouTube kami, di Suara Sidoarjo Live, dan juga di Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo. Dan untuk sahabat yang ingin bergabung ataupun ingin bertanya konsultasi bisnis, sahabat juga bisa mengikuti klinik bisnis bersama para coach dari Bara Coaching Indonesia. Temukan solusi bisnis Anda bersama Bara Coaching Indonesia di nomor 0317390666. Dan sahabat juga bisa berkonsultasi di talk show pagi hari ini di nomor redaksi kami, bisa dihubungin di 0811309109 0811309109 atau sahabat juga bisa DM di Instagram kami atau Facebook kami juga di LPPL Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat pagi sahabat, jumpa lagi dengan saya Mega Laksana dalam program Business Talk yang disiarkan langsung di YouTube Live Suara Sidoarjo Live dan juga disiarkan serentak di radio lokal jaringan yakni RGR Nganjuk, RGR Tulungagung, RSAL Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek. Dan tentunya di program Business Talk kali ini edisi 3 Juni 2021 Mega nggak akan sendirian ya, tentunya ditemani dengan Coach Hamri Rusli yang akan mendampingi kita tentunya untuk membimbing kita, memberikan pencerahan bagi seputar bisnis tentunya. Dan edisi Business Talk kali ini berbicara mengenai lagi-lagi di ghosting customer. Bukan hanya pacar aja yang biasanya nge-ghosting ya, ternyata di dalam dunia bisnis tuh ada ghosting mengghosting. Salah satunya itu customer. Nah, untuk lebih jelasnya dan detailnya, kita sapa terlebih dahulu ya Coach Hamri di pagi hari ini. Selamat pagi Coach. Mbak Mega. Ya, gimana nih Coach kabarnya Coach? Syukur, sehat-sehat. Oke, nah ini berbicara mengenai lagi-lagi di ghosting customer. Ini bukan pacar aja ya ternyata yang di ghosting ya. Tapi customer tuh bisa nge-ghosting ya dalam dunia bisnis. Gimana tuh ceritanya, Coach? Iya. Jadi istilah ghosting ini kan populer dari sejak awal tahun ini ya. Di 2021 nih kita kenal dengan istilah ghosting mengghosting. Ya sebetulnya istilah lama tuh ya. Istilah lamanya kan PHP ya. Sama lah ya, PHP di-ghostingin, dicuekin. Nggak dikasih kabar, janji nggak ditepatin. Nah, apa sih ini? Sebetulnya apa yang terjadi ya? Jadi sebetulnya dalam bisnis, mungkin teman-teman pendengar Suara Sidoarjo udah pada tahu kan, kalau konsumen itu kan macam-macam ya, sifatnya aneh-aneh gitu ya. Sifatnya macam-macam, ada yang suka menjanjikan sesuatu, ya nanti saya akan membeli atau menghubungi lagi. Ada yang diam saja, ya, ada yang setelah menjanjikan kemudian tidak direalisasikan dan seterusnya. Nah,
apa yang kita bisa pelajari dari kondisi seperti ini. Yang pertama ya, jadi saya selalu menggunakan beberapa poin ya, karena buat saya lebih gampang mempelajarinya, dan ketika saya men-sharingkan juga teman-teman bisa mempelajari dengan cepat. Yang pertama, kita harus tahu bahwa yang namanya bisnis itu tentu ada probabilitas ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik yang menguntungkan kita maupun yang kurang menguntungkan. Yang menguntungkan kita, misalkan kita dapat kesempatan mendapatkan konsumen dengan tidak terduga, misalkan dari referensi, dari referral, disebarin dari mulut ke mulut, itu ya, itu adalah probabilitas yang menyenangkan kita, ya. Tiba-tiba dapat konsumen yang bagus, tiba-tiba dapat konsumen bonus, ya, durian runtuh dapat dari teman, misalkan ya. Nah, itu juga probabilitas yang menguntungkan kita, ya. Apalagi contoh yang menguntungkan, misalkan kita dapat konsumen yang nggak pakai nawar, ya, nggak pakai nego, nggak pakai tanya harga, nggak pakai keberatan harga, langsung capcus beli ya. Dikasih harga mahal, oke. Dikasih harga yang premium pun mereka langsung menyambut dengan sukacita dan membeli langsung. Nah, itu juga sebetulnya kemungkinan yang menyenangkan buat kita. Nah, tentu nggak semua aspek dalam bisnis menyenangkan. Ada aspek-aspek yang kurang menyenangkan yang butuh extra effort ya, butuh kekuatan mental, butuh daya upaya. Nah, salah satunya adalah probabilitas konsumen tidak komitmen terhadap sebuah perjanjian yang namanya ghosting ini. Nah, kalau kita lihat dari poin pertama ini, artinya apa? Ya, bahwa ghostingan ini ya tentunya bagian dari bisnis. Ya. Jadi kalau kita mau melihat ini secara fair, jangan baper lah ya, jangan baper duluan. Kalau kita mau melihat ini sebagai konteks secara keseluruhan ya, kalau dilihat cuman ghostingannya aja, mungkin kita bisa sakit hati, kita mungkin merasa dikecewakan, kita merasa disolimi, kita merasa dikhianati, apapun istilahnya. Ya, kita nggak fair terhadap bisnis kita sendiri, kita nggak fair terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Kenapa kita nggak baper ke sesuatu yang probabilitasnya bagus? Misalkan kita baper itu kan tidak negatif ya, baper itu kan bawa perasaan, artinya kita membawa perasaan dalam menjudge sesuatu. Ya, kenapa kita nggak baper untuk sesuatu yang positif, misalkan dapat rezeki konsumen tambahan tanpa kita harus marketing, itu kan juga bagus. Ya, jadi kalau kita lihat poin pertama, kita harus menghitung, ya, kita harus mengkalkulasikan berapa banyak probabilitas yang menguntungkan kita yang sudah kita nikmati selama ini, berapa banyak probabilitas yang kita susah atau tidak menyenangkan. Ya, itu poin pertama. Nah, teman-teman harus paham ya, jadi bisnis itu adalah permainan logika, angka, kemungkinan, dan probabilitas ya, atau angka itu maksudnya kita bisa ukur semuanya. Nah, poin kedua, risiko. Ya, jadi kalau kita melihat bisnis itu sama dengan kita melihat sport. Misalkan kita bilang tinju nih, misalkan Mbak Mega latihan tinju, atau jangan Mbak Mega lah ya, kalau perempuan kan jarang ya. Latihan apa? Misalkan ini laki, teman-teman Mbak Mega latihan tinju. Kemudian dia pulang ngadu sama mamanya. Ma, aku tadi dipukul. Gimana nih, kurang ajar kan? Nah, tunggu dulu. Kalau kita itu dipukul dalam ajang pertandingan tinju atau latihan tinju, ya sudah selayaknya dan sewajarnya kita kena pukul. Kalau nggak mau kena pukul, ya jangan masuk ke arena tinju. Gitu kan? Kalau kita mau main piano, tapi kita nggak mau salah pencet tuts atau salah pencet nada, ya jangan latihan piano. Ya, kalau kita tukang cat, tapi nggak mau kecipratan cat, ya jangan jadi tukang cat. Dan seterusnya. Nah, apa sih artinya ini? Risiko. Poin kedua, risiko. Di dalam semua pekerjaan itu ada risikonya. Ya, jadi kita mesti lihat konteksnya benar ya. Konteksnya harus dilurusin dulu nih, karena kebanyakan orang sangat mentitik beratkan keghostingan ini menjadi sesuatu yang aib ya, sesuatu yang ini konsumen saya brengsek, konsumen saya nggak benar. Ya, tunggu dulu lah. Ya, itu komitmen itu adalah risiko bisnis kok ya. Jadi yang kedua adalah risiko. Jadi yang pertama kita lihat probabilitas, harus lurus lihatnya ya. Ada bagus, ada kurang bagus. Yang kedua adalah risiko. Ya, apapun pekerjaan kita ada risiko. Ya, Mbak Mega jadi penyiar tentu pernah salah ngomong, tentu pernah sebut data, tentu pernah salah kasih informasi ya, dan itu risiko ya. Dikomplain orang pasti risiko. Nah, itu semua risikonya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
Nah, ini perhatikan ya. Saya selalu mengatakan ini, bahwa kalau Anda punya konsumen itu mengghosting Anda atau memberikan PHP, memberi harapan palsu, itu ada beberapa hal, dua ini nggak benar. Satu adalah proses screening konsumen Anda tidak benar. Kedua, sudah benar proses screeningnya. Yang kedua adalah cara kita untuk mengikat komitmennya tidak benar. Ya, jadi dua. Proses screeningnya tidak benar. Jadi proses untuk memilih konsumen kita tidak benar. Dan yang kedua adalah proses komitmennya tidak benar. Oke ya, jadi sampai sini dulu tadi saya jelaskan, karena ada 3 lagi bagian. Jadi proses screening ada 3 lagi bagian, proses komitmen ada lagi 3 bagian. Ada 3 bagian yang berbeda dari proses screening dan proses komitmen. Sehingga kita paham ilmunya, kita paham duduk perkaranya di mana. Oke, jadi saya ulang untuk teman-teman yang baru join, ghosting itu adalah sebuah hal yang perlu kita sikapi dengan benar ya. Bagaimana? Satu adalah kita mesti melihat bahwa ini adalah probabilitas atau kemungkinan dalam bisnis. Ada baik, ada buruk. Ada kurang baik, ada sangat baik ya. Kedua adalah risiko. Setiap profesi ada risikonya. Kalau nggak mau kena parfum ya jangan jadi tukang parfum. Kalau nggak mau bau arang ya jangan jadi tukang sate gitu kan. Kalau nggak mau kena ghostingan ya jangan jualan. Pasti nggak ada yang ghostingan kalau nggak pernah jualan. Dan yang ketiga, ada 2 aspek yang harus dipahami. Satu adalah aspek screening calon konsumen. 2 adalah proses komitmen. Ya, harus dipelajari. Oke, sampai sini dulu, Mbak Mega. Iya, ini kalau berbicara itu pasti panjang ya ini Coach ya. Dan ini gini nih Coach, kalau ini kan beberapa teman saya tuh saya amati itu ya kayak sering di PHP customer gitu. Awalnya mau beli tiba-tiba ngilang dan nggak jadi beli. Ini yang salah itu sebenarnya customernya apa penjualnya sih sebenarnya kayak Coach? Ya, jadi sama seperti saya katakan tadi ya. Jadi proses kita itu tergantung bisnisnya, tapi proses kita itu tergantung 2 hal tadi, nomor 3 itu. Satu adalah proses screening, proses komitmen gitu ya. Okay. Jadi kalau temannya Mbak Mega bilang saya sering di PHP, saya sering di ghostingin sama konsumen, katanya mau beli nggak beli. Jadi saya kira itu adalah dan supaya fair ya, itu dua-dua salah ya, dua-dua salah. Jadi konsumennya salah memperkirakan kebutuhan, salah memperkirakan timingnya, kapan butuhnya, kapan tidak butuhnya. Ini loh ya, konsumen itu bukan berniat untuk menyakiti penjual. Nggak ada konsumen itu pengangguran gitu ya, kebanyakan waktu kemudian iseng-iseng saya mau ngerjain Mbak Mega. Ini kan orang pengangguran ya. Oke, apakah ada orang seperti itu? Aduh, kalau saya bilang zaman sekarang nggak ada kali ya. Ngapain sih kita terlalu nganggur kemudian ngurusin orang punya bisnis kemudian kita ngerjain? Kita juga punya banyak masalah ya. Jadi dua-dua salah. Konsumen itu kadang-kadang menggampangkan dalam hal proses memilih vendor. Oh ya sudah, datanya bagus ya sudahlah, gitu ya. Ini pertama. Jadi menggampangkan vendor. Oh ya udah kelihatannya bagus ya udah cocok ya. Tiba-tiba tanpa ada tidak di-planningkan ketemu vendor lain lebih bagus. Ya. So apa reaksi pertama? Ya sudah, pilih vendor lebih bagus. Nah, itu vendor yang pertama tadi sudah dikatakan iya bagaimana? Ya sudahlah. Ya anggap aja nggak jodoh lah. Kalau dia tanya aja saya akan bilang ya sudah nanti saya nggak jadi belilah karena ketemu yang lain ya. Itu yang bagus, konsumen yang baik. Tapi kalau konsumen yang sungkan, dia akan bilang ya udah saya pertimbangkan, saya pelan-pelan pertimbangkan penawarannya atau saya nanti kalau putus saya hubungi. Kenapa? Karena konsumennya tidak nyaman, ya. Kemudian kedua adalah konsumennya juga menggampangkan. Misalkan gini, oh ya udahlah bisa adalah dananya, saya udah ada kok dananya. Tiba-tiba ada kebutuhan, ya. Oh, dan ketiga misalkan menggampangkan waktu. Bisa besok ada waktu saya akan ke sana saya beli atau saya kupon saya. Besok tiba-tiba ada urusan mendesak. Okay. Nah, ini adalah proses-proses yang menggampangkan ini loh. Jadi sebetulnya saya bilang dua-duanya salah itu bisa dua-duanya salah, tapi bukan berarti sengaja salah loh ya, beda loh ya. Ini bukan salah karena sengaja, ini karena di luar prediksi. Okay. Kok orang ini dagang lo orang janjian sepedaan aja bisa belajar kok besok gowes ya, waduh ternyata ada masalah. Nah
Apa yang menjadi masalah adalah karena ada komitmen harga, ada komitmen transaksi. Ini menjadi kompleks. Jadi kalau kita ghostingin orang karena gowes, itu aneh. Karena tidak ada urusannya dengan transaksi. Gitu kan? Tapi kalau kita ghostingin orang beli sepeda, itu normal. Karena ada urusan dengan transaksi. Jadi ketika kita lihat dari psikologi konsumen, maka kita punya komitmen, kita punya pemahaman itu jadi jelas karena orang itu butuh aman, butuh selamat, butuh tidak malu, butuh tidak sungkan, butuh tidak ketahuan kalau salah, butuh tidak ketahuan kalau nggak bisa ngatur waktu, butuh diakui kalau dia itu sebetulnya niat tapi bukan salah dia butuh sesuatu. Nah, untuk membela diri. Itu kenapa ghostingan ini muncul. Gitu ya. Jadi kalau tanyain temennya Mbak Mega kok di-ghostingin terus, berarti proses screening konsumennya itu tidak benar. Kenapa? Karena konsumennya tidak dibantu untuk melihat komitmen secara komplit. Jadi komitmennya cuma sekedar transaksi yes or no. Tidak di screening apa betul ini dibutuhkan. Ya, jadi saya masuk ke screening ya. Apa betul waktunya tepat? Apa betul warga sudah mendukung? Apa betul dia memang benar-benar bisa bayar? Apa betul dananya sudah ada? Ini kadang-kadang kita perlu screening ke level yang lebih dalam, tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya cuma jualan beras, tentu nggak akan terlalu ribet. Tapi kalau proses bisnisnya adalah jualan tas Hermes, ya Hermes itu tas mahal, ya lain screeningnya. Ini lain. Jadi kalau kita mau melihat, tadi saya bilang ya, ada 3 tahapan ya. Dalam screening itu ada 3 tahapan, dalam komitmen ada 3 tahapan. Ya, tahapannya tergantung dari bisnisnya. Saya bagi 3 supaya gampang. Satu adalah bisnis yang dibutuhkan karena murah dan memang fungsional. Ya, murah dan memang fungsional. Murah itu artinya terjangkau, ya, terjangkau dan fungsional. Misalkan beli paku, beli beli air mineral, beli apalagi ya, beli sesuatu yang sifatnya gampang, ya. Nah, yang kedua adalah screening dari produk yang sifatnya convenience. Convenience itu berarti belinya di tempat yang nyaman, ya, belinya di tempat yang dekat-dekat aja. Misalkan konsumen beli karena dekat. Kalau tanya kenapa konsumen beli di minimarket, ya karena tinggal jalan kaki. Kenapa konsumen beli di warung sebelah Bu Wati? Ya karena tinggal nyebrang dan seterusnya. Itu berarti convenience. Convenience itu beri kenyamanan. Nah, yang ketiga, ini adalah yang paling kompleks, yaitu konsumen beli karena dia ingin membeli jati diri. Dia ingin membeli sebuah pengakuan. Misalnya jam tangan mewah, tas mewah, rumah, properti, kemudian taruh uang di saham, investasi, taruh uang di bank, deposito, itu adalah membeli jati diri, membeli pengakuan bahwa saya bisa, saya mampu, inilah saya, ya. Jadi nomor 3 ini kompleks. Jadi nomor 3 ini dibagi lagi jadi beberapa, tapi supaya tidak ribet, saya bagi cuma 3. Satu adalah orang itu membeli karena barangnya itu simple, dibutuhkan, fungsional, murah. Yang kedua itu karena convenience, jadi karena dekat, ya, karena gampang. Dekat itu termasuk juga kalau beli sama teman dekat ya. Kenapa beli sama Mbak Mega? Karena saya temannya Mbak Mega. Ya, dan yang ketiga adalah membeli karena dia ingin mengaktualisasikan diri. Itu bahasanya Maslow ya, aktualisasi diri. Ya, termasuk taruh uang di bank, misalkan nasabah ditawari untuk buka di bank, itu adalah membeli aktualisasi diri, bukan membeli jasa perbankan. Ini banyak orang salah. Membeli tas mewah, membeli baju mahal, membeli baju pesta, itu membeli aktualisasi diri, bukan beli baju. Nah, 3 ini harus dipahami dulu bahwa setiap 3 ini bisa terjadi ghostingan, tapi derajatnya berbeda dan screeningnya berbeda. Ya, nah 3 ini juga dipakai dan saya jelaskan untuk melakukan yang namanya meminta komitmen. Ya, jadi kalau komitmen di level yang fungsional tentu berbeda dengan komitmen di level convenience, tentu meminta komitmen di level aktualisasi diri berbeda. Ya, jadi gitu Pak Mega ya, 3 ya. Jadi kalau teman-teman mendengarkan ini dan melihat saya sering di-ghostingin, coba dulu taruh porsinya di tempat yang benar dulu. Ya.
Iya, iya. Iya. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya Coach ya untuk Oke. yang lewat seperti ini di sesaat lagi maksudnya. Dan nanti sahabat Jawa Timur yang menyaksikan YouTube Live atau ingin join bisa langsung aja gabung via YouTube Live kami di Suara Sidoarjo Live. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami penjaga kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, serta membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya 36.800 per bulan. Manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi di 031 894 55924 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, terima kasih bagi sahabat yang sudah bergabung dan juga masih standby di Talk Show Business Talk hari ini. Dan kita tadi udah berbicara mengenai seputar ghosting-mengghosting, di mana ini bisa dijelaskan tadi yang sudah dijelaskan oleh Coach Amri, bahwasanya ini bisa terjadi dua-duanya antara customer dan juga pemilik bisnisnya yang salah gitu kan. Untuk ghosting ini ada beberapa tadi udah dijelaskan juga, di mana ada tahap screening ini bisa jadi tahap PHP yang udah dijelaskan tadi, bisnis yang di mana yang disukai itu, yang digemari itu bisnis murah dan fungsional, produk yang convenient atau penjualannya itu di tempat terdekat dari customer. Terlalu ada lagi tadi beli karena pengakuan atau jati diri. Nah, ini biasanya udah terjadi kepada customer yang mana tadi udah dijelaskan juga contohnya
Ya salah satunya itu kayak investasi di bank dan yang lainnya. Nah ini Coach, ada mau tanya nih, kalau semuanya tipikal pembeli yang kayak dicontohkan Coach Hamri tadi itu, ini harusnya itu kita simpan atau kita tinggalkan atau kita udah ini orang ini PHP ghosting banget gitu, udah kita ini aja, udah blok aja gitu. Kan sekarang itu banyak sekali nih pebisnis spam blok, terus habis itu rewel blok kayak gitu, dikit-dikit blok kayak gitu. Itu sebenarnya bagus nggak sih untuk apalagi kita yang pelaku bisnis gitu, Coach? Ya mungkin ini yang ngeblok kan konsumennya ya, bukan pebisnis ya. Saya kira kan nggak ada pebisnis ngeblok jalan rezeki kita. Ya, jadi kalau konsumen yang ngeblok ya itu adalah hak konsumen dan itu memang yang sering terjadi ya. Jadi kalau kita mau lihat di proses pembelian dan penjualan, tentu yang kemungkinan besar yang melakukan blocking adalah si pembeli dan yang kemungkinan besar melakukan spamming adalah si penjual. Oke. So kalau kita mau melihat apakah konsumen itu bisa kita blok, kita hilangkan? Of course bisa. Itu yang kita bilang, bukan dihilangkan karena di-ghostingin, tapi tidak lagi dilayani karena tidak masuk target market kita. Jadi yang betul itu adalah kita tentukan dulu target marketnya, kemudian konsep bisnis kita itu kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, ya jangan dipaksakan ke dia. Ya bahkan sebetulnya daripada kita mengghostingin kita di-ghostingin, kita yang melakukan klarifikasi. Waduh kak, rasanya ini nggak cocok ya sama kakak ya, produk saya belum cocok, nggak apa-apa deh, banyak kok yang lain bisa menawarkan, moga-moga cocok. Kalau saya sih saya kira jasa kami belum cocok untuk kakak gitu ya. Jadi daripada ada di ghostingin, mendingan kita yang klarifikasi. Nah, kenapa kita tidak melakukan klarifikasi? Karena konsumen itu biasanya diharapkan untuk membeli, terlalu besar harapannya dibandingkan proses tadi itu, proses screening dan proses komitmen. Pembelian itu komitmen. Ya guys ya, teman-teman ya teman-teman pendengar Suara Sidoarjo, pembelian itu adalah proses untuk menuju komitmen. Kalau kita tidak membuat orang itu menuju komitmen, ya ada kemungkinan komitmennya itu komitmen palsu atau abal-abal. Nah, Coach, kan tidak semua bisnis harus susah payah membuat komitmen. Itu kenapa kok saya bilang dibagi 3. Satu adalah produk yang fungsional, ya, yang biasanya tidak terlalu mahal, terjangkau ya, saya nggak bilang murah, tadi saya koreksi ya, terjangkau dan fungsional. Misalkan baju rumah, celana rumah, itu belinya di marketplace banyak, kemudian baju santai, kemudian sandal jepit, itu adalah fungsional dan terjangkau. Nah, kalau konsumen seperti ini ghostingin, ya saya kira bukan masalah ghostingin, masalahnya adalah iklan Anda kurang pas. Ya, iklan Anda kurang pas, kemudian promo Anda kurang menarik, kemudian konsumen Anda nggak tahu kalau Anda jualan. Nah, bisnis yang nomor 3 ini kemungkinan besar terjadi, terutama kalau Anda punya bisnis ini cukup masif ya, artinya cukup masif itu Anda menjangkau kawasan sampai ke seluruh Surabaya Raya gitu ya, atau Anda iklan sampai ke Jawa Timur ya, ini pasti banyak yang nggak tahu kalau Anda jualan. Jadi sebetulnya kalau orang bilang ghostingin itu ya nggak tepat, kalau bukan tepat ya, tidak bukan itu istilahnya adalah karena konsumen nggak tahu kalau Anda jualan, atau karena mereka nggak mendapatkan iklan, atau karena jangkauan atau reach Anda tidak sampai ke mata mereka, tidak sampai ke screen mereka, tidak sampai ke handphone mereka. Jadi ini yang terjadi. Oke, Coach sudah sampai, Coach saya mendapatkan reach itu tinggi ya, engagement-nya ke konsumen juga tinggi, mereka juga pada tanya-tanya. Ini contoh kasus yang tadi yang fungsional dan terjangkau ya. Terus bagaimana Coach? Tapi dia cuma tanya-tanya doang. Oke, kita masuk ke teknik sekarang. Masuk ke teknik. Yang kedua adalah proses untuk komitmen. Ya, jadi di level pertama ya fungsional dan jangkau. Screening yang pertama adalah kita harus punya banyak media, kita harus punya banyak approach, kita harus punya banyak cara untuk engage ke konsumen kita melalui iklan, melalui bikin konten, melalui IG Live, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Twitter. Kita harus pakai itu. Ya, online media ya sekarang lagi zamannya sangat kuat sekali di video dan melakukan self broadcasting ya. Kalau di YouTube itu kan self broadcasting, tapi sekarang ada mini self broadcasting melalui TikTok dan Reels di Instagram. Nah, brosur misalkan ya kalau kita mau pakai offline, konvensional atau kita sistem arisan, itu adalah cara-cara kita untuk screening. Siapa yang masuk, siapa yang enggak. Coach sudah di screening, Coach orangnya udah tanya. Bagaimana kita melakukan proses komitmen? Nah, lakukan ini teman-teman ya. Pada saat orang tanya di produk-produk yang fungsional dan terjangkau, Anda lakukan pertama,
adalah tanyakan apakah produk ini dipakai akan dibeli dalam waktu dekat. Jadi misalnya gini, Kak, ini produk ini sudah ada tanya ini apakah memang ada kebutuhan dalam waktu dekat. Gitu ya. Kenapa kita perlu tanya ini? Karena kita perlu tahu orang itu memang niat membeli dalam waktu dekat atau tidak. Ingat tadi yang saya katakan, ghosting bisa terjadi karena orang itu bukan tidak mau beli, orang itu mau beli tapi masih nanti. Ya, jadi salah paham time frame. Yang kedua, tanyakan, oke, kalau dalam waktu dekat, dalam minggu depan, apakah ingin memanfaatkan diskon atau promo yang ada? Atau free delivery yang ada? Gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang namanya orang ingin membeli dalam waktu dekat, tentu dia ingin mendapatkan sesuatu cepat. Namanya juga waktu dekat. Nah, kalau Anda punya promo sesuatu, punya sesuatu sifatnya adalah dia dapat untung ketika dalam waktu dekat, dan memang dia mau beli, tentu tanyakan, apakah mau dapat manfaat dalam waktu dekat. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika orang sudah bilang yes, Anda tawarkan, kasih pilihan, mau A atau B, mau C atau D. Ya, mau hari ini atau besok, Kak, Jumat atau Sabtu, ya, Minggu atau Senin. Karena Selasa sudah hilang promonya, ya. Atau kakak tidak membutuhkan dalam waktu dekat, bisa minggu depan ditunda. Nah, ketika Anda sudah melakukan screening seperti ini, ya moga-moga ini bisa diulang ya, karena waktunya jadi mepet kalau saya jelaskan semuanya. Saya nggak ingin mengulang-ulang. Kalau Anda bisa ulang di YouTube nanti ya. Jadi kalau Anda melakukan screening seperti, permintaan komitmen seperti ini, maka Anda akan mendapatkan kejelasan. Probabilitas orang itu mengghosting akan sangat kecil jika dia sudah bilang, ya memang saya butuh kok. Dalam waktu dekat lah, ada promo kan? Ya saya mau ambil promonya. Terus dia bilang, Jumat deh, saya mau Jumat. Ya Selasa promonya udah nggak ada Jumat. Nah, ketika dia sudah melakukan komitmen seperti ini, dan tetap ada ghostingan, berarti orang itu punya masalah benar-benar yang tidak bisa di-handle. Sehingga sampai miss. Nah, jadi konsumen seperti ini, itu jangan dimusuhi dong. Dibantulah, dibantu. Waduh Kak, promonya kelewatan kemarin. Udah saya kasih reminder tapi kelewatan. Gak apa-apa Kak, nanti saya hubungi lagi ketika ada promo ya. Nah, Anda bangun relasi. Jadi ghostingan seperti ini itu ghostingan yang sangat romantis ya. Romantis banget ya, karena seperti orang itu lagi maju mundur. Anda ikut dansa dengan dia. Oke, semoga cukup jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Ya, saya selesaikan ini supaya nanti kalau ada pertanyaan di redaksi istilahnya di gatekeeper ya. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Yang kedua adalah produk yang berhubungan dengan convenience. Ya, convenience itu artinya adalah nyaman, gampang. Ya, misalkan dekat tempat jaraknya, dekat dengan penjualnya, dekat dengan masih keluarga dan seterusnya. Convenience, pembelian karena convenience. Karena namanya convenience store. Minimarket itu bahasa Inggrisnya convenience store, ya, yaitu adalah tempat toko yang nyaman. Kenapa? Biasanya dekat dengan neighborhood, dekat dengan RT, RW, dengan lurah, dengan tetangga. Oke, so pertama ya kita melakukan namanya screening. Kalau Anda melakukan screening di convenience, itu berarti yang dihitung adalah tatap muka, dan tatap muka itu berarti ketemu langsung, atau seberapa eksis tempat Anda di antara yang lain. Itu kenapa ya, kalau Anda melakukan screening, convenience store itu selalu terang. Jauh lebih terang dari tetangganya. Ya, so dia akan cari perumahan yang lampunya kurang lebih sekitar, ini saya ngomongnya supaya jelas ya. Lampunya adalah sekitar 100 watt. Dia pakai convenience store itu fasad itu depannya itu pakai 200 watt. It's always like that. Just take a look around. Ini lihat sekelilingnya di antara convenience store di dalam perumahan kita. Pasti ada yang namanya convenience store 1 atau 2, yang merah ataupun si biru, yang lampunya sangat terang. Maka screening pertama adalah seperti menarik moth. Moth itu adalah serangga yang dekat sama lampu dekat gitu ya, ngengat gitu ya, moth ya datang. Nah, screening pertama adalah dengan lampu. Yang kedua adalah dengan suara. Ya, kalau kita melihat screening yang kedua itu biasanya kalau ada pembukaan, ada promo, itu selalu ada dangdutan, ya, itu screening kedua. Nah, kita melihat, coach, kalau itu kan minimarket. Kalau saya convenience karena saya dekat dengan penjualnya, karena saudara.
maka hubungi mereka dengan lebih sering, bukan jualan. Hubungi mereka adalah dengan cara apa? Ya, memberikan free product, free service, memberikan makanan, mengingatkan sesuatu yang mereka HUP, misalkan HUT, hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun, whatever it is. Jadi harus eksis. Nah, kalau mereka terjadi kontak dengan mereka ketika Anda melakukan maupun auditori ya, dengan ditelepon segala macam, mereka menyambut, terjadi koneksi, maka Anda sudah lewat proses screening. Sekarang komitmen. Pada saat Anda melakukan komitmen untuk yang convenience, maka lakukan seperti ini. Hampir sama dengan yang pertama tadi ya, lakukan seperti ini. Apakah betul ya masalah yang mereka sedang hadapi itu bisa dipecahkan? Ya, misalkan Kak, kemarin katanya adik lagi gatel-gatel ya, misalkan atau butuh salep, atau butuh obat gitu ya. Ini misalkan apotek ya, Anda jual apotek rumah kompleks gitu ya. Sudah sembuh. Nah, ini ada beberapa obat yang paling cocok ya. Ini testimonialnya banyak. Jadi pertama tanyakan apakah memang butuh dan memang mendapatkan solusi. Ya. Yang kedua adalah tanyakan lagi siapa yang siapa yang akan melakukan. Jadi misalkan kalau mau beli, siapa nih yang mau ngambil? Saya yang kirim, atau you yang ke sini, atau saya yang ke sana, gitu ya. Ya, kalau ada waktu saya ke sana. Jadi dua ini lakukan untuk melakukan komitmen. Jika Anda sudah mendapatkan pertama yang dia menjelaskan, ya saya butuh obat ini. Yang kedua adalah, yaudahlah saya ke sana. Maka sebetulnya kemungkinan ghostingnya menjadi sangat kecil sekali. Dan ketiga adalah waktu, timing. Ya, saya ada di rumah jam sekian, saya ke sana, atau saya ada ke sini, atau Anda di rumah jam berapa, saya ke sana. Ya, jadi ada proses komitmen itu yang terjadi. Oke, yang ketiga, saya tidak ulang lagi ya, nggak keburu waktunya. Yang ketiga adalah yang namanya aktualisasi. Ya, meminjam istilah Maslow ya. Jadi yang paling tinggi ya, orang membeli karena aktualisasian diri, baju pesta, kemudian headpiece, kemudian elektronik, gadget, whatever. Nah, ini beda nih. Pada dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Pada saat kita melakukan screening untuk yang aktualisasi, Anda wajib melakukan PDKT, presentasi, pencarian informasi sehubungan dengan prospek Anda. Jadi pada saat screening Anda nggak cuma tanya apakah butuh apa tidak, tapi Anda harus mesti PDKT, pendekatan. Anda mesti tahu prospek Anda siapa. Ya, apakah habitnya seperti apa? Apakah dia sukanya adalah pesta? Apa dia sukanya adalah untuk clubbing? Apakah dia nggak suka? Ini kemarin ya ada orang yang tanya sama saya, ikut saya penjahit baju pesta. Kemudian saya tawarkan kepada ibu-ibu yang di komplek perumahan mewah. Tapi orangnya bilang, waduh, ya udah nanti kalau saya butuh saya beli ya. Ternyata nggak beli-beli, udah dihubungi lama, udah teman dekat, sudah kirim buah, udah kirim makanan, sudah kirim segala macam. Saya tanya sama dia, bro, Anda nggak tanya itu, dia suka pesta apa nggak sih? Oh iya, saya nggak lupa. Dia suka pesta berapa sering? Dia acaranya sering clubbing nggak? Ikutin nggak Instagramnya? Follow nggak dia punya Instagram? Instagramnya isinya apa? Oh, ternyata Instagram isinya dapur, sukanya bikin makanan, sukanya bikin kue, sukanya bikin apa. Terus tuh tawarin baju pesta, walaupun rumahnya rumah mewah, ya nggak nyambung bro. Berarti PDKT-nya salah. Anda proses screening-nya nggak benar. Lo orang sukanya di dapur, buat tawarin baju pesta. Pestanya lo 5 tahun sekali belum tentu berangkat pesta. Apalagi sekarang pandemi, misalkan gitu ya, bisa 10 tahun sekali nggak pesta. Ya, itu adalah kesalahpahaman paling dasar PDKT. Ya, Anda mesti tahu ya habit mereka. Anda mesti tahu, Anda melakukan pertemanan itu pendekatan. Tanya kebutuhannya apa. Ya, pelajari habitnya apa, pelajari ritualnya bagaimana. Nah, setelah Anda melakukan seperti ini semua, baru Anda kemudian formulasikan, presentasikan solusi Anda atau cara Anda untuk membantu mereka dalam membeli produk Anda. Ya, ini kalau kita lihat paling sering itu adalah vacuum cleaner ya. Zaman dulu ada sales keliling, kalau saya masih kecil dulu. Pada tanya gitu ya, saya paling sering tanya itu ke vacuum cleanernya tukang mas-masnya itu ya, kalau datang ke rumah itu zaman tahun 1990-an itu ya.
1980-an ya tepatnya ya. Saya tanya, Mas, ini barangnya apa? Ini harganya sudah mahal. Waktu itu aku beli 1 juta rupiah, 800.000. Itu luar biasa mahalnya. Ya. Jadi ketika si penjual hospitality keliling, dia itu nggak cuma presentasi, dia nggak cuma penjualan, tapi dia presentasi. Dia presentasi apa yang dibutuhkan, kenapa ini penting, kenapa tidak penting, dan seterusnya. Oke, jadi Anda mesti PDKT, Anda mesti melakukan pengumpulan data, Anda mesti presentasi. Nah, karena masuk ke komitmen. Setelah mereka masuk ke kategori cocok dengan target market Anda, tanyakan komitmennya. Nah, komitmennya berhubungan nomor 1 adalah apakah terbiasa, apakah pernah membeli produk semacam ini. Guys, tanyakan ya. Jadi kalau Anda perbankan, ya, menawarkan ORI misalkan, obligasi retail, atau menawarkan deposito, atau menawarkan safe deposit box, atau menawarkan segala macam ya. Semakin langka produk Anda, semakin butuh aktualisasi tinggi si pembeli. Tanyakan, sudah pernah beli produk ini enggak? Jadi kalau Anda tidak pernah melakukan ini, pada saat komitmennya adalah aku tidak pernah pakai ini, wah, berarti Anda mesti melakukan kerja ekstra, jangan jualan dulu, gitu ya. Jadi kalau Mbak Mega, ini saya jualan properti gitu ya. Udah pernah beli rumah 1 hektar Mbak Mega. Nah ini kan mesti tanya dulu dong. Yeah. Kalau sudah pernah, ya pasti orang nggak mestilah punya barang yang sama. Ya udah, tanyakan hal yang nyerempet-nyerempet. Oh, suka mobil apa Mbak Mega? Suka hobi ke negara mana gitu ya. Nah kalau ternyata hobinya adalah plesir, ke Paris, shopping, mobilnya 5, semuanya sport. Nah, berarti masuk kategori. Ini adalah sebuah komitmen yang sifatnya lebih mudah daripada cuman sekedar tanya produk saya bagus apa enggak, apakah sesuai dengan gaya Anda. Ini susah. Tanyakan dulu. Anda mesti melakukan komitmen. Kalau bilang, oh ya, saya terbiasa. Intinya apa? Apakah terbiasa ngeluarin uang sejumlah yang Anda harapkan mereka keluarkan ke Anda? Do you get my idea? Get my point? Bisa ngerti ya? Apakah terbiasa ngeluarin uang segitu? Okay. Kalau nggak terbiasa ngeluarin uang seperti itu, belum tentu dia tidak punya. Dia punya uangnya, tapi nggak terbiasa ngeluarin, maka komitmennya itu rendah sekali. Ya, very low commitment. Kalau dia tidak terbiasa untuk melakukan spending uang seperti itu, walaupun punya uangnya. Yang pertama, tanyakan, pernah beli enggak? Yang kedua adalah kalau membeli barang seperti ini, syaratnya apa? Caranya bagaimana? Supaya tidak nyesel. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini ini penting banget. Banyak orang tidak tanya ini. Kalau Anda beli seperti ini, yakin nanti nyesel. Jadi, pakai yang namanya adalah kontra. Jadi, kita menggunakan kontra itu berarti saya yang menjual itu tidak yakin 100%. Bahkan kalau perlu saya yakin sedikit di bawah keyakinan konsumen. Prospek. Ya, saya sedikit di bawah keyakinan konsumen. Kalau nggak nyesel bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan supaya ketika Anda membeli produk semacam ini itu tidak nyesel? Apa garansi yang dibutuhkan? Apa komitmen yang perlu saya berikan? Ingat ya, saya itu penjual ya. Apa yang penjual perlu lakukan? Itu semua perlu dijelaskan di depan. Nah, ketika dia sudah melakukan penjabaran, caranya dia membeli seperti ini, dananya dia terbiasa membeli seperti itu, dan dia mau melakukan ini asal pemenuhan syarat itu dipenuhi, baru Anda komitmennya Anda minta, oke, kalau saya bisa penuhi seperti ini, ya, tanggal paling bagus atau bulan paling bagus atau kapan yang paling baik untuk Anda mulai melakukan langkah pertamanya, apakah DP ataukah melakukan apapun namanya ya, BCDP ya. Nah, kalau itu dijawab juga, berarti kemungkinan ghostingnya jadi sangat kecil, kemungkinan deal-nya menjadi sangat besar. Apakah mungkin coach masih bisa ghosting? Ya bisa. Ingat ya, bisnis itu probabilitas. Ya, ingat ya. Kalau Anda tidak mau di-ghostingin sama sekali, jangan jualan. Ya, kalau Anda tidak mau di PHP sama sekali, jangan jualan. Kalau nggak mau kena pukul, jangan masuk arena ring. Kalau nggak mau bawa arang, jangan jadi deket tukang sate. Kalau nggak mau kecipratan parfum, jangan jualan parfum. Gitu ya. Jadi, tapi kita melihat probabilitas, probability, kemungkinannya itu kita perbesar untuk yang positif, yang kita inginkan, dan kita minimize, kita mitigate untuk yang tidak kita inginkan. Ya, jadi itu ya caranya ya. Jadi 1, 2, 3, Anda mesti paham. Ya, silakan diulang di YouTube supaya bisa dipelajari pelan-pelan.
Oke, Coach. Itu dari teknik screening itu juga bisa memperkecil dari misalnya nih 30% dari pembeli kita yang ngeghosting gitu. Itu bisa memperkecil ya, Coach ya? Sangat. Ya itu kenapa kok saya bilang ya. Jadi kita ini di bisnis jangan fokus untuk apa ya? Ini gimana? Fokuslah kepada memperkecil probabilitas kemungkinan yang kita tidak inginkan. Memperbesar probabilitas yang kita inginkan. That's it. That's the whole game, guys. Kalau kita memperbesar kemungkinan yang kita tidak inginkan, berarti kan konyol. Ya, perbesarlah kemungkinan yang kita inginkan. Itu kenapa perlu belajar. Itu kenapa perlu baca buku. Itu kenapa perlu latihan. Itu kenapa perlu lihat Suara Sidoarjo, mendengarkan Suara Sidoarjo, ya, melihat di YouTube-nya. Kita perlu tahu how to increase chance to win the game. And this is a game. Ya, this is a game. You need to understand the numbers. You have to understand the rule. Peraturannya bagaimana, ya? Gitu, Oke, kita geser ke tim redaksi nih. Sudah ada pertanyaan yang masuk ternyata ya, Coach ya. Kita ke redaksi terlebih dahulu. Ada Kanza yang bisa melaporkan untuk pertanyaannya. Silakan Kanza. Ya, ini masuk dari WhatsApp-nya redaksi, dari Randi di Seruni. Seringkali saya temui di Alfa bla 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 dan Indo bla 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 menata produk makanan disandingkan dengan sampel sabun cuci tangan. Apakah itu teknik ghosting juga? Karena setidaknya pasti ikut terbeli yang awalnya nggak kepikiran membeli. Kemudian dari Sari di Prambon, perlu nggak sih Coach kita kelompokkan customer kita dan kita bikin produk sesuai kebutuhan kelompok itu tadi, atau baiknya gimana? Oke, terima kasih Kanza dengan ya, Coach. Gimana Coach? Itu Coach. Ya, jadi yang pertama itu nggak ada hubungan dengan ghosting sih. Yang pertama itu nggak ada hubungannya. Tapi saya akan jelaskan. Jadi di dalam retail itu ada 3 hal yang paling sering dilakukan. Yang namanya adalah upsell, cross-selling, down-selling. Ya, ada 3 ya. Upsell, cross, down. Upsell itu adalah ketika orang sudah akan membeli, kemudian tawarin. Kak, sekalian mau tambah A. Kak, sekalian mau tambah B, ya itu kalau di convenience store, si merah maupun si biru selalu ada, ya. Mau tambah pulsa, Kak, itu namanya upsell. Ya. Cross selling itu adalah tadi dikatakan oleh Mas tadi. Mas siapa Mbak tadi? Yang pertama katanya ya. Yang pertama tadi Randi. Randi Mas ya, tadi Bro ya, kakak ya, Kak Randi, Bro Randi. Jadi tadi yang Kak Randi tanya itu namanya cross selling. Cross selling itu adalah orang jualan telur, di sebelahnya ada panci. Ya, padahal secara penempatan, secara posting itu seharusnya tidak ditempatkan di satu. Namanya panci di area cookware, namanya telur di area makanan, ya, di area makanan lah ya, makanan dan bahan-bahan mentah, gitu ya. Sayur mayur dan segala macam. Tapi ketika orang menyandingkan, maka terjadi yang namanya cross selling. Itu terjadi adalah peningkatan omset karena orang nggak sengaja impulsnya adalah membeli produkku, ya. Saya mau beli telur, panci saya udah rusak atau udah baret, sekalian saya beli. Namanya cross selling. Yang ketiga adalah downsell. Downsell ini jarang dilakukan, tapi biasanya dilakukan ya kalau supermarketnya itu high end. Misalkan Anda menaruh produk disandingkan dengan barang yang sama tapi harga lebih mahal. Itu namanya decoy ya, produk decoy. Kalau sering lihat di Instagram, lihat di teman-teman kalau lihat di Instagram saya juga saya pernah jelasin namanya decoy. Decoy itu adalah produk-produk tanda kutip menipu. Jadi produk A, produk B. Misalkan produk A harganya 50.000, produk B harganya adalah 100.000. Tentu Anda pilih produk A kalau sama. Tapi kemudian Anda kasih produk yang namanya produk C yang harganya adalah 400.000. A 50.000, B 100.000, C 400.000, 4 times higher, 4 kali lipat lebih mahal. Kalau Anda dikasih produk A 50.000 dan B 100.000, kemungkinan besar Anda akan pilih produk yang A. Betul Mbak Beka ya? Iya, cuma benar 2, 50 sama 100. Tapi kalau Anda mikir, sekarang ada 3 pilihan, 50, 100, 400.000, mana yang Anda pilih? 50 tentunya. Masih 50? Yeah. Oh, ini berarti unik ini. Karena kenyataannya orang pilih yang B, yang 100. So, mari kita lihat apa yang terjadi. Ketika pilihannya 50 dan 100, Anda pilih paling murah.
Ketika bilangnya 50, 100, dan 400, di mana si 100 dan 400 itu mirip fiturnya, maka Anda merasa lebih untung beli yang 100, bukannya 50. Karena 50 sama 100 dianggap beda kualitasnya, 100 sama 400 mirip kualitasnya, 400.000 sama 100.000 milih yang 100.000. Itu namanya down sell. Jadi, nah di produk-produk tas mahal itu terjadi. Misalkan Anda beli tas mahal, penjualnya akan ngasih yang mahal duluan. Ini Kak, harganya 10 juta kasih. Waduh, 10 juta mahal amat. Barang apa nih? Barangnya A, B, C, D, E, F, fiturnya ini. 10 juta ya Mbak ya? Iya 10 juta Kak, ini produk kita paling baru. Wah, Kakak mau lihat nggak? Saya beritahu ya, ada produk yang mirip dengan 10 juta ini, cuma ada beberapa fitur yang nggak ada. Tapi harganya tinggal 4 juta, mau lihat nggak? Nah, ini down sell. Ketika Anda dikasih referensi 10 juta, baru dikasih 4 juta, otak kita langsung jeglek, collapse, error di sini. Error. Kenapa error? Dia bilang, fiturnya sama, hampir mirip, bentuknya sama. Ini 10 juta, ini 4 juta. Mbak Mega beli yang mana? Yang 4 juta? Itu adalah down sell. Oke. Ya, oke. Sekarang saya jawab pertanyaan kedua, supaya waktunya nggak habis ya. Yang kedua tadi. Dari Sari di Prambon, pertanyaannya perlu nggak sih Coach kita kelompokkan customer kita dan kita bikin produk sesuai kebutuhan kelompok itu tadi atau bagaimana seharusnya? Bukan. Terima kasih Mbak Sari pertanyaan. Kak Sari pertanyaan bagus banget. Ini bukan lagi butuh tapi wajib. Di dalam kondisi sekarang kita tidak bisa lagi mengeneralisir konsumen berdasarkan cuma genre. Wanita laki usia 20 sampai 30, S1, D3, lulusan SMA, orang perkotaan, nggak bisa. Income antara 2 sampai 10 juta, nggak bisa. Anda mesti mengkelompokkan. Itu kenapa kok kita bagi 3 tadi ya. Satu adalah yang kebutuhan pokok dan yang terjangkau, kebutuhan yang simple dan terjangkau. Yang kedua adalah convenience, yang ketiga adalah yang aktualisasi diri. Ini 3 ini tidak peduli Anda orang kaya, orang miskin, orang Jepang, orang Indonesia, orang Barat, orang Madura, orang Batak, tidak peduli, orang kota, orang desa. 3 ini berlaku. Kenapa? Orang kaya juga pergi ke convenience store, si biru dan si merah, betul kan? Bener banget. Iya toh? Iya, bener banget. Bener banget. Orang kaya juga. Saya pernah lihat ada mobil Mercy parkir di si biru kok. Dan si merah juga either way. Nah, apakah orang miskin juga sesekali beli convenience? Yes, of course. Beli sama tetangga, beli sama itu sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan orang-orang menengah pun sekarang menabung untuk bisa masuk membeli produk-produk yang atas, aktualisasi diri. Karena memang influencernya mulai gila-gilaan. Ya, orang-orang di Instagram, di TikTok itu mulai pamer kekayaan sehingga orang-orang mulai menabung untuk bisa mengaktualisasikan diri supaya minimal mirip lah sama orang-orang kaya itu. Itu kenapa jangan mengklasifikasikan. Yang betul adalah yang Mbak Sari tadi. Mbak Sari bilang apa tadi? Kelompokkan sesuai dengan hobi, kebutuhan, kepentingan, niat. Jauh lebih gampang daripada kita mempengaruhi orang yang belum butuh, belum niat, belum hobi. Waduh, setengah modar itu. Setengah mati susahnya. Betul Mbak Sari, good job ya. Kelompokkan sesuai dengan kebutuhan needs-nya dan wants-nya. Oke. Itu tadi Mbak Sari ya, pertanyaannya udah terjawabkan oleh Coach Amri. Sudah dibagikan juga. Dan kira-kira nih Coach, untuk closing statement di pagi hari ini di Business Talk ini. Ya, oke. Jadi, ya semoga ini berguna ya teman-teman. Saya ngomongnya agak cepat karena sebetulnya materinya banyak ini ya. Jadi saya coba ringkas dalam 50 menit di Suara Sidoarjo. Intinya ingin teman-teman paham. Kalau kita punya konsumen, mereka mengghosting kita. Berarti mereka itu punya masalah. Bukan punya masalah dengan Anda, kecuali Anda yang bikin salah loh ya. Kecuali teman-teman menjual yang bikin salah ya, yang melukai, kemudian yang menghina. Itu GUBLUK ya, itu goblok gitu ya. Salah sendiri lah ya, salah sendiri. Tapi kalau Anda melakukan dengan bagus dan proper, mereka mengghosting Anda, mem-PHP, berarti ada masalah dengan mereka. Jangan musuhin mereka, kasihani mereka, bantu mereka. Tapi kalau konsumennya ghosting Anda, tapi karena Anda tidak melakukan PR-nya, screening dan komitmen. Tadi ya, screening dan komitmen. Ada 3 lapis tadi ya. Screening dan komitmen tadi.
maka Anda yang salah. Kenapa? Berarti mereka mengghosting itu bukan karena mereka ada masalah dengan mereka sehingga tidak mampu beli, tapi karena Anda tidak paham dia itu butuhnya apa. Mereka nggak paham kenapa kok saya mesti beli sama Anda. Dan keduanya adalah misunderstanding, bukan Miss Universe. Itu problem. Sehingga kalau Anda melakukan screening dengan baik dan komitmen dengan bagus, proses yang saya jelaskan tadi, maka kemungkinan mereka mengghosting Anda menjadi kecil sekali. Kemungkinan mereka akan deal jadi besar sekali. Ya, ingat dua hal saja. Kalau Anda tidak melakukan PR tadi, tidak melakukan pertama adalah ghosting tadi. Ghosting itu tidak bermasalah. Dia bukan bermasalah dengan Anda, mereka bermasalah dengan diri sendiri. Sebetulnya kasihan mereka. Coba bayangin ya, saya kepingin beli A, sampai ngecas gila-gila mimpi-mimpi, tapi nggak jadi. Siapa yang lebih tersiksa, penjual atau pembeli? Pembelinya pasti. Pembelinya. Jadi kasihani mereka, bantu mereka. Tapi mereka nggak sampai segitu, coach. Berarti Anda salah nomor 2, tidak screening dan tidak komitmen, tidak mencari proses komitmen. Ya, semoga bermanfaat ya 1 jam ini, 50 menit ini. Silakan Anda kalau masih ada pertanyaan, Anda bisa DM saya di Instagram di Humphrey_Rusli ya. Jadi nama saya HUMPHREY _RUSLI ya. Anda bisa cek di sana Instagram saya. Silakan dicek, di situ banyak konten-konten. Anda bisa tanya juga DM kalau masih belum jelas. Semoga manfaat Mbak Mika. Oke, terima kasih Coach waktunya untuk bersedia hadir di Business Talk kali ini, memberikan informasi yang seputar ghosting-mengghosting ya, dan juga diberikan juga solusinya sekaligus untuk para pebisnis. Gimana kalau customer itu biar nggak ngeghosting itu, berikan solusi dan dekati, tanya maunya apa dan butuhnya juga kapan, dan tawarkan produknya. Ya, pagi hari ini menutup di perbincangan di Business Talk kali ini. Saya Mega Laksana dan juga Coach Hamdi. Terima kasih sudah menyaksikan Business Talk di pagi hari ini. Terima kasih ya Coach. Sama-sama. Sampai jumpa next week ya. Iya. Thank you. Oke. Ya, saya Mega Laksana mengakhiri program Business Talk kali ini. Dan bagi sahabat Jawa Timur yang ingin menyaksikan siaran langsung, yang belum ikut bergabung, sahabat juga bisa saksikan di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel, atau juga bisa follow Instagram kami di @suarasidoarjo.fm atau Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Saya Mega Laksana menutup acara Business Talk pagi hari ini. Selamat pagi.